Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eza Faki Ardia. Saya akan membahas tentang ta'rif al-insan, yaitu manusia. Pengertian manusia. Manusia yaitu makhluk yang terdiri dari ruh dan jasad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tugas dan kedudukan sebagai khalifah di muka bumi. Nah, manusia terbuat dari yang pertama tanah, yang kedua ruh. Dan manusia terdiri dari unsur pertama adalah tekad hati, yang kedua adalah ilmu akal, yang ketiga adalah jasad. Amanah manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah tugas ibadah, yang kedua yaitu kedudukan khalifah di muka bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia. Hakikat manusia yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk. Maksudnya apa? Maksudnya yaitu manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat-sifat manusia sebagai makhluk yaitu pertama, manusia berada di atas fitrah. Maksudnya apa? Yaitu manusia selalu berada dalam kecenderungan kepada kebenaran dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, manusia diciptakan dalam keadaan lemah, baik itu lemah pada fisiknya serta memiliki kekurangan dan lemah terhadap hawa nafsu. Ketiga, manusia itu makhluk yang bodoh. Maksudnya apa? Manusia diciptakan dalam keadaan jahil atau bodoh serta tidak mengetahui rahasia yang belum Allah ungkapkan. Kelima, fakir, yaitu manusia diciptakan dalam keadaan tidak mampu tanpa bergantung kepada yang lain. Hakikat manusia yang kedua yaitu manusia adalah makhluk yang dimuliakan. Manusia adalah satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari makhluk yang lain. Karena manusia diberikan 3 kemuliaan, yaitu ditiupkan ruh, keduanya yaitu diberikan keistimewaan seperti diberi kendaraan di darat dan laut, diberi rezeki yang berlimpah, serta diberi kelebihan dan keistimewaan. Yang ketiga yaitu alam semesta ditundukkan bagi manusia. Yang hakikat manusia yang ketiga yaitu mukallaf atau dibebani. Nah, manusia sebagai makhluk yang mukarram atau dimuliakan pun diberi beban atau tanggung jawab. Ada 2 beban yang dibebankan Allah kepada manusia, yaitu pertama, ibadah, yaitu manusia diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, khilafah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Nah, hakikat manusia yang terakhir yaitu bebas memilih. Nah, manusia adalah makhluk yang dimuliakan, diberi beban dan diberi kebebasan untuk memilih. Nah, manusia itu ketika hidup diberikan 2 pilihan, yaitu pertama, mukmin. Mukmin yaitu manusia yang beriman serta menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Pilihan yang kedua adalah kafir, yaitu manusia yang enggan serta tidak patuh kepada
kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang potensi manusia. Potensi manusia menurut pandangan Islam yaitu suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna serta dibekali dengan kemampuan. Potensi manusia dibagi menjadi 3, yaitu potensi pendengaran, yaitu mendengarkan ajaran-ajaran Allah. Potensi penglihatan, yaitu melihat, memandang, memperhatikan kejadian alam semesta. Yang ketiga yaitu potensi hati, yaitu mengarahkan kelima panca indera manusia untuk melakukan suatu kegiatan atau kebajikan. Manusia juga diberi tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia terhadap semua tingkah laku serta perbuatan, baik itu yang disengaja ataupun tidak disengaja. Di saat memikul tanggung jawab, ada 2 pilihan manusia, yaitu al-amanah dan al-khianah atau berkhianat. Amanah yaitu sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Mereka yang memiliki sifat amanah di dunia juga akan dianugerahi dengan kehormatan al-khilafah atau kepemimpinan. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh manusia berkaitan dengan al-khilafah, yaitu manusia bukan pemilik yang hakiki, karena pada dasarnya pemilik yang hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia harus mengembannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta menyuruh manusia untuk berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan mungkar. 3. Manusia tidak boleh menentang peraturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan menjelaskan tentang al-khianat. Al-khianat yaitu bagi manusia yang memilih jalan khianat, maka Allah akan mengazab dan menghinakannya. Perumpamaan hina bagi manusia yang tidak mau menggunakan potensinya untuk ibadah, yaitu yang pertama adalah bagaikan binatang ternak atau kal-an'am. Yang kedua adalah bagaikan anjing, yaitu kal-kalbi. Yang ketiga yaitu bagaikan monyet atau kal-kirdi. Yang keempat bagaikan babi, yaitu kal-khinzir. Yang kelima seperti kayu atau kal-hasabi. Yang keenam bagaikan batu atau kal-hijarah. Yang ketujuh yaitu bagaikan keledai atau kal-himar. Yang keempat yaitu bagaikan laba-laba atau kal-ankabut. Demikian penjelasan tentang potensi manusia serta amanah dan khianah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang jiwa manusia. Jiwa manusia adalah yaitu diri manusia itu sendiri atau nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan pada manusia, sifat yang mendorong manusia untuk melakukan suatu perbuatan, dan perasaan pada diri manusia. Tingkatan pada jiwa manusia ada 3, yaitu yang pertama, ruh di atas hawa nafsu, yaitu jiwa manusia dapat mengendalikan serta mengabaikan hawa nafsunya.
dan kecenderungan yang sangat tinggi terhadap az-zikir. Yang kedua yaitu jiwa yang ruh serta jiwanya itu tarik-menarik dengan hawa nafsu dan syahwat, sehingga dapat membuat jiwa dalam keadaan ragu. Yang ketiga yaitu jiwa yang arruhnya sudah dikendalikan oleh hawa nafsu serta syahwat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang sifat manusia atau sifatul insan. Nah, jiwa manusia diberikan dua jalan, yaitu yang pertama adalah takwa. Takwa berarti yaitu membersihkan jiwa. Sedangkan makna dari takwa sendiri itu ada tiga, yaitu pertama takut kepada Allah serta pengakuan superioritas Allah. Yang kedua bermakna taat dan beribadah. Yang ketiga yaitu pembersihan hati dan dari noda dan dosa. Sifat manusia yang bertakwa yaitu pertama banyak bersyukur, yang kedua bersabar, ketiga berhati lembut, yang keempat kasih sayang, yang kelima suka taubat, yang keenam bersikap lemah lembut, yang ketujuh selalu bersikap jujur, yang kedelapan terpercaya, yang kesembilan akan memperoleh keberuntungan. Jalan manusia yang kedua yaitu fujur, yang berarti pengotoran jiwa dengan menenggelamkan jiwa ke dalam dosa serta kemaksiatan. Sifat manusia yang fujur yang pertama adalah memperturutkan sifat tergesa-gesa, kedua berkeluh kesah, ketiga tidak mau berbuat baik, yang keempat kufur atau mengingkari Allah, yang kelima pendebat atau suka berdebat, yang keenam pembantah, yang ketujuh zalim, yang kedelapan jahil atau bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang materi yang ketujuh, yaitu hakikat ibadah. Hakikat ibadah yang pertama adalah perasaan. Perasaan yaitu sumber dari pelaksanaan ibadah. Perasaan terbagi menjadi dua, yaitu merasakan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu merasakan banyaknya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ibadah yang kedua yaitu ibadah dilaksanakan merupakan yang pertama yaitu tujuan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu tujuan atas kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu tujuan atas ketundukan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hakikat ibadah yang terakhir yaitu ibadah dilakukan dengan penuh takut dan penuh harap. Sekian pembahasan tentang materi Ma'rifatul Insan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.